Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Jastin Kuch, nomor absen 22. Saya Dwi Lula Sadira, absen 10. Saya Kansa Zahira Azalia, absen 16. Saya Muhammad Misbauladi dari absen 18. Kami dari kelompok 6 Akan menjelaskan mengenai Perundingan Linggarjati. Dadah! Perundingan Linggarjati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan juga Belanda. Perundingan ini terjadi pada tanggal 11 hingga 15 November yang terjadi di Linggarjati, Jawa Barat. Perundingan ini menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia dan sudah ditandatangani secara resmi oleh kedua negara pada tahun 1947. Namun, pada akhirnya Belanda mengkhianati isi perjanjian tersebut. Perundingan Linggarjati ini terjadi karena Jepang menetapkan status quo di Indonesia. Hal tersebut menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dan juga Belanda, yang salah satunya ditandai dengan peristiwa 10 November yang terjadi di Surabaya. Pemerintah Inggris selaku penanggung jawab mengundang Indonesia dan juga Belanda untuk melakukan perundingan di Hoge Valley. Hasil perundingan di Linggarjati selesai pada tanggal 15 November tahun 1946 dan sudah ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret tahun 1947. Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan antara lain Sumatera, Jawa, dan juga Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia pada tanggal 1 Januari tahun 1949. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat. Tujuan dari perundingan Linggarjati ini adalah yang pertama, Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, dan yang kedua adalah dunia mengakui kemerdekaan Indonesia. Berikut nama-nama tokoh dalam perundingan Linggarjati. Pemerintah Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, Susanto Tirto Projo, dan juga Muhammad Rum. Pemerintah Belanda salah satunya diwakili oleh Wim Schermerhorn. Adapun pemerintah Inggris, yaitu sebagai penengah, diwakili oleh Lord Killern. Dampak positif dari perundingan Linggarjati ini adalah Belanda mengakui wilayah Republik Indonesia yang menguasai Sumatera, Jawa, dan juga Madura. Dan dampak negatifnya adalah Indonesia memiliki wilayah yang sangat kecil, hanya terdiri atas Pulau Sumatera, Jawa, dan juga Madura. Ya, 1, 2, 3. Cukup sekian apa yang kelompok kami jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.